طيب نبدأ بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Taib, nuwasil fi syarhi kitab An-Nubzah fil Fiqhi karya Syekh Abdurrahman ibn Muhammad al-Masyhur rahimahullahu taala. Pada pembahasan terakhir kita sudah menyebutkan berkenaan dengan aqsamul miyah, ya, pembagian atau jenis-jenis air dari sudut pandang syah tidaknya dipakai bertoharoh. Dan kita sudah sebutkan bahwa air dalam hal ini terbagi menjadi tiga. Ada air yang tohur, tohur yakni tohirun mutohir, suci dan menyucikan. Kemudian yang kedua ma tohirun goiru mutohir, suci tapi tidak menyucikan. Yang ketiga adalah ma'un najas, air yang najis. Nah, yakni air yang dirinya najis maka tidak mungkin bisa menyucikan yang lain. Kemudian sudah disebutkan berkenaan dengan air atau ma'at tahur, air yang suci lagi menyucikan. Kita sudah sebutkan bahwa air yang syah dipakai berwudu itu ada 4. Yang pertama adalah air yang masih berada pada asal penciptaannya, air mutlak. Air yang masih berada pada asal penciptaannya. Ya, yang belum berubah dari asal Allah Ta'ala menciptakannya, baik keluar dari tanah maupun turun dari langit. Kemudian yang kedua adalah air yang bercampur padanya benda suci, tapi sifat bercampurnya adalah mujawir, bukan mukhalatah. Ya, masuknya benda suci ke dalam air, di mana air ini atau benda masuk ini, benda suci ini ketika dia masuk, dia berbaur dengan air tersebut secara mujawaratan, Taib. Secara mujawaratan yakni tidak menyatu dengan air melainkan masih terpisah. Kemudian ini masih bisa dipisahkan. Kemudian yang ketiga, ketika benda suci masuk ke dalam air dan dia yukhalitul alma. Nah, dia berbaur dengan air, ya, terurai bersama dengan air, namun benda suci ini yasyukku saunul ma minhu, sulit untuk menghindarkan air dari benda-benda semacam ini, sulit untuk menjaga agar benda seperti ini tidak bercampur dengan air. Ya, misalnya dengan bercampur dengan tanah yang berada pada air sungai yang keruh dikarenakan bercampur dengan tanah yang merupakan tempat mengalirnya air. Demikian pula misalnya pantai, ya, yang airnya keruh, ya, dikarenakan bercampur dengan pasir pantai. Ini tentunya tidak mungkin dihindari, sulit untuk dihindari, maka ini termasuk air yang syah dipakai untuk bersuci. Kemudian jenis yang keempat yaitu air yang kemasukan benda suci, ya, di mana masuknya dia yukhalitul ma, dia mukhtalit, ya, dia yakhtalitu ma'al ma wala yashukku saunul ma minhu, dan juga tidak sulit untuk menjaga air darinya, namun tidak merubah tidak merubah salah satu dari sifat-sifat air, tidak merubah baunya atau rasanya atau warnanya. Baik. Selanjutnya jenis air yang kedua adalah tahirun ghairu mutahhir. Air yang suci tapi tidak menyucikan. Air yang suci namun tidak menyucikan. Ya, tidak menyucikan. Baik. Ada dua jenis air yang suci tapi tidak menyucikan. Ada dua jenis air yang dia suci tapi tidak menyucikan. Ya, dianya suci, artinya ketika dia suci ya boleh dimanfaatkan untuk bisa digunakan untuk misalnya mencuci pakaian, bukan menghilangkan najis, ya, mencuci pakaian, atau dipakai untuk mandi, ya, dipakai untuk mandi, bisa digunakan untuk keperluan apapun, ya. 6, dikarenakan dia suci. Ya, masalah bisa dikonsumsi atau tidak, diminum atau tidak, itu tergantung masalah kesehatan. Tapi dia suci, ya, dan tapi tidak bisa dipakai bersuci. Nah, ada dua jenis air yang seperti ini, ya. Yang pertama adalah air, ya, air yang kemasukan padanya benda suci,
kemudian masuknya dia mukhtalid, berbaur dengan air, ya, terurai bersama dengan air, wala yashuqqu saunul ma' minhu, dan tidak sulit untuk menjaga air darinya, ya, dan merubah sifat-sifatnya. Dengan masuknya ini air, masuknya benda ini merubah sifat-sifatnya. Misalnya ada air biasa, air panas, ya, kemasukan dicelupkan teh atau dimasukkan kopi, susu dan semacamnya. Maka ini air biasa kemasukan benda suci, susu misalnya, dituangkan susu. Kemudian susu ini masuknya ke dalam air ini mukhtalid. Ya, yakhtalid ma'al ma', terurai sama dengan air. Nah, menyatu dengan air. Tidak bisa dipisahkan lagi. Kalau ada susu kita mau saring kembali misalnya, langsung terpisah air dengan susu kan tidak mungkin lagi. Itu namanya yakhtalid, sudah bercampur sudah. Nah, dan susu itu bukan barang yang sering terkena air, maka bisa apa namanya? La yashukku saunul ma' minhu. Ya. Mudahlah kalau mau menjaga agar bagaimana susu tidak jatuh ke dalam air, itu mudah karena bukan barang-barang yang biasa dekat dengan air. Kan begitu. Beda dengan tanah tadi misalnya. Kemudian apa? Ketika susu ini masuk, merubah sifatnya. Merubah sifatnya. Baunya air berubah, warnanya berubah, rasanya berubah. Dan tidak dipersyaratkan harus tiga-tiganya berubah. Salah satunya saja berubah, maka sudah dianggap air itu sudah tidak menyucikan. Walaupun dia masih suci, tapi tidak menyucikan. Contoh lain, air. Air kita masukkan garam yang halus ataupun garam yang kasar tapi kecil-kecil yang larut dalam air. Nah, ketika kita masukkan garam ke dalam air ini, ya, maka dia akan terurai. Mungkin bisa jadi baunya air masih bau air, warnanya masih warna air, tapi ketika dirasa-rasa sudah asin. Maka yang seperti ini airnya suci tapi sudah tidak menyucikan. Airnya suci tapi tidak apa? Tidak menyucikan. Jelas sampai sini ya? Nah, contoh lain misalnya apa namanya? Air ya kemasukan misalnya kemasukan sabun, ya, kemudian sabunnya ini atau sampo misalnya atau deterjen berbusa langsung semuanya, ini merubah air tersebut. Nah, ketika salah satu dari tiga sifat air ini berubah, maka dia memang suci tapi sudah tidak menyucikan. Ya, dia masuk dalam kategori air tohir tapi ghairu mutahhir. Tidak bisa mensucikan. Jelas ya? Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun, ya, la yunajjisu syai' illa ma ghalaba 'alaihi wa ta'mihi wa launihi. Nah, air itu suci kecuali apa? Ya, tahur, air itu tahur, yang bisa dipakai bersuci, kecuali kalau ada perubahan pada sifat-sifatnya. Ya, dari tiga hal ini, baunya, rasanya, warnanya, ya dijadikan kriteria, ya dijadikan patokan oleh para ulama suatu air tersebut masih tahur, masih boleh dipakai bersuci atau sudah tidak boleh dipakai bersuci. Nah, ini jenis air yang pertama yang suci tapi tidak menyucikan. Air yang kemasukan benda suci, ya, di mana masuknya dia mukhtalid, bercampur dengan air, tidak bisa dipisahkan, dan apa? Merubah sifat-sifatnya. Merubah salah satu dari tiga sifat air tersebut. Nah, air yang kedua, jenis air yang kedua yang suci tapi tidak menyucikan. Suci tapi tidak menyucikan yaitu air mustamal, ma'ul mustamal. Air mustamal. Apa itu air mustamal? Air mustamal kriterianya pertama dia apa namanya? Mastu'mila fi fardi toharoh. Mastu'mila fi fardi toharoh. Air yang sudah digunakan untuk toharoh yang wajib. Ya. Air yang sudah digunakan pada toharoh yang wajib. Jelas ya? Kemudian wahuwa qalil, dan jumlahnya itu sedikit. Jumlahnya sedikit. Nah, wa ba'dan fisalihi minal adu. Wa ba'dan fisalihi minal adu. Ya, dan air tersebut sudah apa namanya? Sudah lepas dari tubuh kita. Sudah lepas dari anggota wudhu kita. Saya ulangi, mustakmal ada tiga kriterianya secara umum. Yang pertama, dia sudah digunakan dalam toharo yang wajib. Toharo yang wajibah. Kemudian yang kedua, jumlahnya jumlahnya qalil, sedikit jumlahnya. Dan yang ketiga apa? Airnya sudah lepas dari anggota wudhu kita.
Sudah lepas dari anggota wudu kita. Baik. Kita lihat yang pertama, kriteria air mustamal. Yang pertama, dia sudah dipakai, ya, dia adalah air bekas dipakai toharo yang wajib. Ya. Apa itu toharo wajib? Ya, wudu. Kalau orang berhadas wudu, maka toharonya ini toharo wajib. Orang junub mandi wajib, maka mandi wajibnya ini toharo yang wajib namanya. Nah, air yang sudah dipakai, sudah digunakan untuk toharoh yang fardu, itu dikatakan mustamal. Tapi ingat catatannya apa? Toharoh yang fardu. Berarti air bekas memperbaharui wudu. Misalnya saya tidak batal wudu saya. Ya, saya habis sholat maghrib, wudu saya masih ada. Kemudian saya berwudu lagi ketika mau isya untuk memperbaharui wudu saja, karena wudu saya tidak batal. Saya wudu memperbaharui wudu. Maka wudu saya ini hukumnya wudu sunnah, toharo yang sunnah. Maka air bekas wudu saya ini bukan air mustakmal. Ini bukan air mustakmal. Syah dipakai bersuci, tetap boleh dipakai berwudu. Air bekas wudu saya seandainya ditampung di ember, maka itu air bisa lagi dipakai berwudu oleh orang lain. Kenapa? Karena wudu saya ini bukan toharo yang fardu, tapi toharo yang sunnah, sekedar memperbaharui wudu. Jelas sampai sini ya? Nah, atau misalnya mandi Jumat. Mandi Jumat, ya, orang mandi Jumat, ya, mandi Jumat hukumnya sunnah. Maka air bekas mandi Jumat ini bukan air mustakmal. Ya, dia syah dipakai untuk mengangkat hadas berikutnya. Ya, bisa dipakai untuk mengangkat hadas oleh orang yang mau menggunakannya. Karena kriteria air mustakmal adalah mastu'mila fi fardhi toharoh. Air yang sudah digunakan di tohara yang wajib. Apalagi tohara yang wajib? Ya, kalau kita berbicara mengenai wudu, maka yang wajib itu kan cucian yang basuhan yang pertama. Basuhan kedua dan yang ketiga hukumnya sunnah. Basuhan kedua dan ketiga hukumnya sunnah. Misal, saya mencuci wajah, saya ambil air 1 kali. Ya. Maka air yang saya gunakan untuk mencuci wajah saya ini, tetesannya ini dikatakan air mustakmal. Jelas sampai sini? Sudah kena semua muka saya, sudah kena, maka air ini sisanya air mustakmal, tidak boleh dipakai lagi bersuci. Tapi air yang kedua, ya, cucian yang kedua ini cucian sunnah, kedua dan ketiga kan hukumnya sunnah. Maka air sisa mencuci wajah yang kedua dan yang ketiga ini bukan air mustakmal. Ini bukan air mustakmal. Kenapa? Karena ini cuci muka yang kedua dan yang ketiga hukumnya sunnah. Ya, sementara air mustakmal adalah air yang sudah dipakai dalam toharoh yang wajibah. Toharoh yang wajib. Bila sampai sini? Nah, contoh. Ada orang mandi junub, baskom, ya, ember, dia mandi junub, ya, baru pertama kali. Ketika dia siram, ya, maka air apa namanya, bekas dia mandi ini sudah jadi mustakmal, ya, ini sudah jadi mustakmal. Jelas ya, karena dia mengangkat toharoh dengannya, dan ini toharoh wajib, dia mengangkat hadas akbar dengannya. Karena itulah Rasulullah SAW menyatakan apa? La yaktasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junub. Janganlah seseorang itu mandi di dalam air yang diam dalam keadaan dia junub. Kenapa? Karena kalau ketika dia junub, dia ceburkan dirinya ke dalam air yang diam. Ya, ini tentunya apa namanya? Nanti akan disebutkan kriteria yang kedua, air diamnya sedikit. Ya. Dia celupkan, masukkan tubuhnya ke dalam air yang diam, misalnya apa ya, kayak bathtub, orang mandi situ bisa masuk semua di situ. Ya. Dia masukkan dengan niat untuk mandi junub, maka ketika dia masuk 1 kali, maka air tersebut sudah mustakmal. Tidak boleh lagi dipakai untuk mandi, tidak juga untuk wudu. Tidak boleh. Karena air tersebut sudah mustakmal. Makanya Nabi SAW melarang orang yang junub mandi di dalam air yang tidak mengalir. Melainkan apa? Falyagtarif apa namanya? Minhu. Ya. Dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hendaknya dia iktiraf, menimba air keluar. Jangan dia yang masuk ke dalam, tapi dia nimba air keluar. Jelas ya? Ini apa namanya? Kriteria air mustakmal. Air bekas dipakai toharoh yang fardu. Ini kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua, wahwa qalil. Jumlahnya sedikit. Patokan sedikit di kalangan fuqaha dalam masalah ini. Ya. Kapan air dikatakan banyak, kapan air dikatakan sedikit? Patokannya adalah 2 kullah. Idza kana al-ma'u qullatain lam yahmilil khabath. Ya, ini dijadikan patokan oleh para ulama,
ya airnya banyak atau airnya sedikit. 2 kullah. Berapa 2 kullah? Ya kurang lebih kalau dikonversi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 196 liter, ada yang mengatakan 216 liter. Namun mungkin yang paling apa namanya? Paling pertengahan ya, dan ini yang disebutkan oleh apa namanya? Dipilih oleh sebagian fuqaha, jumlahnya sekitar 200 liter. Jumlahnya sekitar 200 liter. Nah, berarti air yang lebih dari 200 liter itu dianggap air yang banyak, dan air di bawah dari 200 liter itu air sedikit. Nah, air mustakmal nanti dikatakan mustakmal kalau airnya sedikit, yakni di bawah 200 liter. Makanya kalau misalnya di kolam renang jelas bukan air mustakmal, bukan air sedikit lagi, itu air yang sudah banyak, di atas 200 liter itu kolam renang. Jelas ya? Kemudian ada orang mandi junub di situ. Mandi junub di situ. Ini kita berbicara sudah tidak ada najis pada tubuhnya ya. Kalau ada najis kan ya pembahasannya lain nanti. Ya. Ada orang mandi junub di situ. Atau ada orang turun di kolam renang kemudian wudhu di situ. Kemudian wudhu di situ. Nah, apakah air tersebut menjadi air mustakmal? Jawabannya tidak. Karena kolam renang ini sudah lebih-lebihi 2 kullah. Ya, dan air dikatakan mustakmal kalau orang mandi junub di dalam air tersebut dan jumlahnya apa? Kurang dari 2 kullah. Ya. Nah, layak tasil apa hasilnya tadi? Layak tasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junub. Janganlah seorang mandi di dalam air yang diam dalam keadaan junub. Ini hadisnya memang mutlak, pokoknya di air yang diam. Namun para ulama memberikan pembatasan, yakni kalau air tersebut kurang dari 2 kullah. Misalnya dia mandi junub di danau. Danau lebih dari 2 kullah jelas. Ini tidak ada bermasalah. Ya, orang mandi junub di situ, saya di sananya sedikit, saya berwudu, tidak ada masalah. Karena air tersebut, air danau tersebut tidak menjadi mustakmal. Karena jumlahnya banyak. Jelas sampai sini? Baik. Karena itulah, misal, makanya kalau kayak kelas-kelas baskom, ember yang ada di rumah, baskom, ember kecil, ember besar ya, itu semuanya apa namanya bisa menjadi air mustakmal, bisa menjadi air mustakmal. Kenapa? Karena ya dia jumlahnya di bawah 2 kullah. Nah, tapi sebelum kita lanjut, karena itulah ketika seorang bersuci, dia menjaga jangan sampai ada air bekas wudunya masuk lagi kembali ke tempat itu. Misalnya dia ambil timba, ya, dia ambil timba dari bak mandi atau dari ember yang lebih besar, kemudian dia berwudu. Nah, ketika dia berwudu, ya, maka usahakan, jangan sampai ada bekas wudunya, airnya itu menetes masuk kembali ke dalam timba tersebut, ya. Jangan sampai ada masuk ke dalam timba tersebut, karena itu akan menjadi mustakmal. Itu menjadi apa? Mustakmal. Nah, air yang sudah kamu pakai untuk mencuci wajahmu, ketika masuk kembali ke timba misalnya, maka ini sudah menjadi mustakmal. Makanya harus dijaga. Harus dijaga jangan sampai ada ya bekas dari apa namanya wudu kita itu kembali masuk ke dalam bejana yang kita gunakan untuk berwudu. Tapi catatannya apa? Hanya anggota wudu yang wajib, yaitu muka, tangan sampai siku, mengusap kepala dan kaki. Adapun kayak kalau misalnya kita kumur-kumur, terus ada lagi kembali masuk ke dalam timba, ini tidak ada masalah karena kumur-kumur hukumnya sunnah. Dan air mustakmal itu patokannya fi fardhi tohara, tohara yang wajib. Sementara kumur-kumur bukan tohara wajib, dia hukumnya sunnah dalam wudu. Sunnah dalam wudu. Jadi ini 4 anggota wudu yang wajib: muka, tangan sampai siku, mengusap kepala, kaki. Ketika mencuci 4 anggota ini, terutama pada cucian yang pertama, waspada, hati-hati jangan sampai ada air mustakmal. Ya, jangan sampai ada air mustakmal yang masuk ke tempatnya, ke bejana tempat dia berwudu. Baik, kita kembali. Jadi patokan yang kedua dari air mustakmal adalah qalil, jumlahnya sedikit. Di atas di bawah dari 2 kullah. Di bawah 200 liter. Kapan? Karena itulah kalau ada air jumlahnya di atas 200 liter, ya, maka dia tidak bisa jadi mustakmal seperti kolam renang tadi atau danau misalnya atau laut dan semacamnya. Taib. Misal ada air 100 liter, dia ini air mustakmal. 100 liter dipakai mandi oleh orang, dipakai wudu, diambil air dari situ dan kembali airnya ke situ. Kembali airnya ke situ. 100 liter mustakmal. Satunya, dia juga berwudu, jumlah air yang dipakai berwudu juga 100 liter dan juga mustakmal.
Ya, misalnya satunya dipakai mandi junub misalnya, dia masuk ke dalamnya. Ya, ini kita beranggapan bersih dari najis ya. Tidak ada najis dalam airnya. Dia cuma dipakai mandi saja. Dan jadinya mustamal. Ya. 100 liter air mustamal bekas mandi, 100 liter air mustamal bekas mandi junub, kemudian kita tuangkan ke tempat yang lebih besar ke 200 liter, kita gabungkan. Kita gabungkan. Nah, ketika kita gabungkan, totalnya menjadi 200 liter. 200 liter itu 2 kullah. 2 kullah. Maka dalam keadaan seperti ini, airnya kembali ke sifat asal suci dan menyucikan. Airnya boleh dipakai berwudu kembali. Tapi ketika dia sendirian, ini 100, ini 100, 100 liter, 100 liter, ini tidak boleh dipakai berwudu, tidak boleh dipakai berwudu. Kenapa? Sama-sama mustakmal. Tapi ketika digabungkan jadi 200 liter, dia menjadi air yang banyak, 2 kula lebih. Maka apa? Sifat istimalnya hilang. Dia syah untuk dipakai bersuci. Jadi kriteria yang kedua untuk dinamakan air tersebut mustakmal adalah qalil, jumlahnya sedikit, yakni di bawah kurang dari 2 kullah. Kurang dari dua kullah. Kemudian yang ketiga, kriteria yang ketiga, ya, untuk dikatakan dia air mustakmal adalah setelah air terlepas dari anggota tubuh. Jadi kalau misalnya saya ambil air untuk mencuci siku, saya tuangkan air misalnya ke telapak tangan pakai timba, saya tuangkan air telapak tangan, kemudian saya alirkan airnya ke sini. Sampai di sini saya putar balik lagi. Ya. Maka ini selama air ini masih berputar-putar di lengan saya, ini belum jadi mustakmal. Belum jadi mustakmal. Walaupun airnya sudah membersihkan bagian sini, bagian sini, bagian sini, terus saya putar balik lagi membersihkan bagian sampingnya lagi misalnya, tidak ada masalah. Ya. Selama air tersebut masih berputar di anggota tubuh, maka ini bukan air mustakmal. Saya ambil air misalnya untuk cuci muka, kemudian saya dorong ke sana kemari airnya, ya, misalnya ya. Saya dorong, ya, maka ini selama masih berada di wajah saya, ini belum menjadi air mustakmal. Belum menjadi air mustakmal. Jelas ya? Jadi kriteria yang ketiga nanti lepas. Jadi kalau misalnya masalan ada seorang yang mengusap tangan sampai tangannya misalnya. Ya. Mengusap apa? Tangan sampai siku. Ya. Kemudian setelah itu ada air yang menetes menetes air dari tangan sampai sikunya, maka tetesan ini yang dianggap mustakmal. Ya, tetesan ini yang dianggap apa? Dianggap mustakmal karena sudah lepas dari anggota tubuh. Sudah lepas dari anggota tubuh. Sampai sini. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa setiap anggota wudhu itu selayaknya diambil air yang baru. Diambil air yang baru. Misalnya, air untuk mencuci muka tidak boleh dipakai, sisanya itu tidak boleh dipakai untuk mencuci tangan sampai siku. Kenapa? Karena sudah mustakmal. Sebagaimana air untuk mencuci tangan sampai siku tidak boleh dipakai untuk mengusap kepala. Sisa-sisanya itu tidak boleh dipakai mengusap kepala. Sudah jadi mustakmal. Sebagaimana air untuk mengusap kepala, ya, air untuk mengusap kepala tidak digunakan untuk mengusap telinga. Makanya untuk mengusap telinga digunakan air yang baru, bukan air bekas telinga. Bukan air bekas kepala. Kenapa? Karena air yang diusapkan untuk kepala, dan ini kepala hukumnya rukun, toharo yang wajib, maka airnya sudah menjadi mustakmal. Tidak boleh digunakan untuk apa? Mengusap telinga. Maka untuk telinga diambil air yang baru setelah mengusap kepala. Nah, maka ini tangan airnya yang ada di sini sudah jadi mustakmal. Dia mengambil air yang baru kembali, kemudian mengusap telinganya. Mengusap telinganya. Jelas ya? Karena bekas kepala ini sudah jadi mustakmal, maka tidak boleh sisanya digunakan untuk telinga. Itu sudah jadi mustakmal, tidak terangkat dengannya. Baik. Maka telinga air sendiri, kemudian kaki air sendiri. Nah, ini 3 kriteria yang disebutkan oleh para fuqaha untuk dikatakan air tersebut mustakmal. Saya ulangi. Yang pertama, sudah digunakan di toharo yang fardu, toharo yang wajib. Kemudian yang kedua, jumlahnya sedikit, kurang dari 2 kullah. Dan yang ketiga, ya, setelah dia sudah lepas dari anggota tubuh, dari anggota wudu, sudah lepas, terpisah dari anggota wudu, sudah menetes dari anggota wudu. Nah, kapan 3 ini terpenuhi, maka itu air mustakmal, tidak boleh dipakai untuk bersuci. Tidak boleh dipakai untuk bersuci. Baik. Dan sebagian fuqaha ada yang menambahkan keterangan, yakni wa huwa ya'lam, dalam keadaan dia tahu. Dalam keadaan dia tahu. Kalau misalnya kita datang ke WC umum atau ke tempat mandi umum di masjid misalnya, kita datang berwudu, ada ember, ya hukum asalnya air itu apa? Suci dan menyucikan. Kita nggak tahu, mungkin sebelum kita ada orang wudu dan masuk airnya ke situ, ke ember, jadinya air mustakmal, kita nggak tahu. Dan hukum asalnya adalah itu air suci dan menyucikan.
Maka seandainya pun ada ya, seandainya pun air di depan kita itu mustakmal, namun kita nggak tahu kita pakai bersuci, maka itu tidak ada masalah. Itu tidak masalah. Baik. Ini apa namanya tambahan untuk poin yang keempat, yakni dia tahu bahwa itu mustakmal. Dia tahu bahwa itu mustakmal. Adapun kalau dia tidak tahu, maka itu tidak mempengaruhi toharohnya. Jelas ya? Tidak mempengaruhi toharohnya. Nah, ini 3 ataupun 4 kriteria dikatakan air tersebut mustakmal. Kapan dia air mustakmal? Maka tidak syah dipakai untuk bersuci. Nah, kemudian jenis air yang ketiga adalah ma'un najas, air najis. Air najis ini ya airnya dianya yang najis, maka otomatis tidak boleh dipakai berwudu. Kalau dia najis, maka ya, tidak boleh dimanfaatkan. Tidak boleh apa? Dimanfaatkan. Tidak boleh kita minum, tidak boleh dipakai cuci pakaian, tidak boleh dipakai mandi. Ya, tidak boleh dipakai mandi. Nah, walaupun ada khilaf di kalangan fuqaha, pembahasan di kalangan fuqaha dalam masalah menyiramkan air najis ke tanaman atau memberikan minum kepada hewan, boleh tidaknya. Nah, itu bukan pembahasan kita. Ya, intinya air najis tidak syah dipakai bersuci. Bahkan dianya sendiri najis, maka harus dibuang. Maka harus apa? Harus dibuang. Karena dia najis, ya dibuang. Tidak bisa diapa-apakan. Nah, harus dibuang. Nah, kapan air menjadi najis? Air menjadi najis, atau ada 2 jenis air najis. Ada 2 jenis air najis. Nah, yang pertama adalah ada air yang jumlahnya, atau sebelumnya kita bagi begini saja. Air itu dari sisi dikatakan dia air najis, ya. Air dibagi menjadi 2 dulu. Ada air banyak dan ada air sedikit. Ada air yang jumlahnya banyak dan ada air yang jumlahnya sedikit. Patokannya apa banyak dengan sedikit? Patokannya adalah 2 kullah, sekitar 200 liter. Air yang lebih dari 2 kullah itu dianggap air banyak, dan air yang kurang dari 2 kullah dianggap 2 kullah ke atas. 2 kullah ke atas itu banyak, dan di bawah dari 2 kullah itu sedikit. 2 kullahnya masuk banyak. 2 kullah ke atas. Di bawah 2 kullah itu sedikit. Nah, untuk air najis, kalau najis tersebut masuk pada air yang lebih dari 2 kullah, ketika najis tersebut masuk ke air yang 2 kullah atau lebih, bukan di atas 2 kullah, 2 kullah atau lebih. Nah, ketika najis tersebut masuk kepada air dan air ini jumlahnya 2 kullah atau lebih, maka air tersebut hanya menjadi najis. Air tersebut hanya menjadi najis kalau berubah sifat-sifatnya. Kalau berubah apa? Berubah sifat-sifatnya, baunya, rasanya, atau warnanya. Baunya, rasanya, atau warnanya. Tapi kalau masuk najis pada air yang 2 kullah atau lebih, namun tidak merubah sifat-sifatnya, maka ini airnya tidak najis. Contoh, ada air kolam, itu jelas. Ya, atau ada air di toron ya, penyimpangan air yang kapasitas volumenya itu 300 liter misalnya. Saya nggak tahu ada nggak 300 liter. Misalnya 250 liter lah. Ya, toron air 250 liter. Nah, kemasukan apa? Kemasukan kotoran burung misalnya. Kotoran burung ya, berak kemudian jatuh. Misalnya nggak ketutup toronnya. Nah, ketika kotoran burung ini masuk dalam air yang jumlahnya 250 liter, apakah airnya ternajisi? Kita katakan dilihat, apakah baunya air berubah, rasanya berubah, warnanya berubah atau tidak. Salah satunya saja sudah cukup. Kalau memang tidak ada yang berubah tiga-tiganya, maka airnya tetap suci, ya, airnya tetap apa? Tetap suci dan bisa dipakai bersuci. Airnya tetap suci dan bisa dipakai apa? Bersuci. Nah, tapi kalau misalnya merubah satu saja dari sifatnya, baunya kah, atau warnanya, atau rasanya berubah, maka berarti air 250 liter itu najis. Menjadi najis semuanya. Ya, dibuang semuanya. Jelas? Nah, demikian pula jumlah air kolam renang misalnya, kolam renang ada najis di situ. Masuk najis. Ya. Maka dilihat apakah berubah baunya, rasanya, sifat-sifatnya, ya. Nah, kalau berubah maka najis, kalau tidak berubah maka tidak najis.
Ini kalau airnya 2 kullah lebih. Adapun kalau airnya kurang dari 2 kullah, maka ketika najis masuk ke dalamnya, langsung otomatis air tersebut najis tanpa perlu dilihat berubah sifatnya atau tidak. Tanpa perlu dilihat berubah sifatnya atau tidak. Ya. Ada air 150 liter, air galon misalnya, ya berapa puluh liter, ya. Nah, intinya kurang dari 200 liter. Masuk kencing 1 tetes. Maka sekedar masuknya kencing ini ke dalam air yang sedikit ini, maka itu langsung ternajis semuanya. Walaupun baunya tidak berubah, walaupun rasanya tidak berubah, walaupun warnanya tidak ada yang berubah. Masih seperti air, tapi berhubung jumlahnya di bawah 2 kuldah, masuk najis maka langsung ternajisi. Ya. Nah, kata Nabi SAW, indal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai' illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi binajasatin tahdutsu fih. Ya. Bahwa air itu suci, penyuci, ya. Kecuali kalau berubah salah satu dari tiga sifatnya, gara-gara ada najis yang masuk ke dalamnya. Kata para ulama, ini diarahkan kepada air yang banyak, air yang di atas 2 kullah. 2 kullah atau lebih. Maka diperhatikan sifat-sifatnya, berubah atau tidak. Kalau berubah, najis. Kalau tidak berubah, tidak najis. Adapun kalau airnya di bawah 2 kullah, maka yang berlaku adalah hadisnya Abu Sa'id radhiyallahu an. Idza kana al-ma'u qullatain lam yahmilil khabath. Kalau airnya itu 2 kullah, apalagi lebih, maka tidak bisa ternajisi. Pemahamannya, kalau air tersebut kurang dari 2 kullah, maka sekedar masuknya najis ke dalamnya, maka dia langsung ternajisi. Tanpa perlu dilihat berubah sifatnya atau tidak. Tanpa perlu dilihat berubah sifatnya atau tidak. Jelas sampai sini ya? Nah, ini apa namanya? Air najis. Jadi, untuk menghukumi air tersebut najis, ketika ada najis masuk ke dalam air. Tadi kan yang di jenis yang kedua, atau jenis yang pertama dan yang kedua, yang kita bicarakan benda suci yang masuk. Semua benda suci yang masuk. Nah, sekarang bentuk yang ketiga ini, ada najis yang masuk ke air. Ketika ada najis masuk ke air, apakah air tersebut najis atau tidak? Jawabannya kita lihat jumlah airnya. Kalau dia 2 kullah atau lebih, 2 kullah ke atas, maka dilihat apakah berubah sifatnya atau tidak. Salah satu sifatnya atau tidak. Kalau ada yang berubah salah satunya, maka najis. Kalau tidak ada yang berubah, maka tidak najis. Itu kalau jumlahnya 2 kullah atau lebih. Tapi kalau jumlahnya kurang dari 2 kullah, maka sekedar masuknya najis, maka langsung ternajisi. Langsung ternajisi seluruhnya. Jelas sampai sini ya? Nah, karena itulah ini hal yang penting untuk diperhatikan ya bagi seorang yang setiap hari menggunakan air tentunya. Nah, tapi ini selesai 3 jenis air. Air tohur, tohir, mutohir, air tohir saja tapi tidak mutohir, tidak menyucikan tapi dia suci, dan yang ketiga air najis. Nah, dengan mengetahui jenis air ataupun pembagian air serta hukum-hukumnya, maka ini hal yang harus diperhatikan. Ya, hal yang harus diperhatikan. Nah, dan perhatikan ya bahwa air mustamal, karena ini kita berbicara masalah mau dipakai wudu, air mustamal juga ada dalam pembersihan najis. Yani air yang sudah dipakai untuk membersihkan najis tidak boleh lagi dipakai untuk membersihkan najis berikutnya. Kriterianya nanti nanti dibahas insyaallah di kitab-kitab yang lebih besar berkenaan dengan ghasalatun najasa, air bekas mencuci najis. Ini juga ada mustamal namanya. Secara umum, air yang sudah dipakai mencuci najis tidak boleh lagi dipakai untuk mencuci najis berikutnya. Kenapa? Karena kemampuan menghilangkan najisnya sudah hilang dengan najis yang pertama. Sebagaimana tadi air mustamal, ketika dipakai bertohara yang wajib, maka kemampuan menyucikannya sudah hilang dipakai oleh wudu yang pertama misalnya, oleh fardu tohara yang pertama, sehingga tidak bisa lagi dipakai untuk apa? Tohara berikutnya. Baik. Kemudian satu hal yang butuh ditambahkan, bahwasanya catatan ataupun untuk air mustamal, kita sudah sebutkan 3 ataupun 4 kriteria tadi air mustamal. Nah, kapan terpenuhi 4-empatnya atau 3-tiganya? 3 lah ya secara umum, karena yang keempat kan kita tahu tidak tahu itu faktor eksternal. Baik. Ketika terpenuhi 3 ciri-ciri ini, maka dia adalah air mustamal walaupun yang menggunakan tohara itu anak kecil. Misalnya ada anak belum balik. Dia belum balik tapi sudah mumayyiz, wudunya sudah syah. Kan begitu. Dia berwudu, maka air bekas wudunya anak kecil ini juga tidak boleh dipakai berwudu. Walaupun wudu bagi dia hukumnya sunnah, bagi dia anak kecil ini kan wudu bagi dia apa?
belum wajib kan begitu. Wudu bagi dia tidak wajib, salat saja tidak wajib kan begitu. Wudu bagi dia anak kecil belum wajib. Tapi ketika dia bertoharoh, ya, maka toharohnya ini tibar dari sudut pandang ini menjadi dia wajib karena mau dipakai salat. Jelas sampai sini? Maka itu juga masuk dalam kategori fardu toharoh walaupun anak kecil yang berwudu. Walaupun anak kecil yang berwudu dengan catatan sudah mumayyiz. Nah, kemudian juga di sini pembahasan air mustakmal berlaku untuk wudu dan mandi junub. Ya, dan insyaallah taala kita akan terangkan nanti beberapa catatan tambahan berkenaan dengan beberapa kekeliruan dalam mandi junub, ya, yang terkadang seorang keliru dalam masalah air mustakmal ini, dalam masalah air al-mustakmal. Taib. Wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup dulu sampai sini. Ini selesai pembahasan berkenaan dengan jenis-jenis air dan hukum-hukumnya. Insyaallah taala besok kita mulai masuk ke pembahasan furud al-wudu. Rukun-rukun wudu. Nah, nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.